Yakin CCTV kasus Jessica Wongso hasil rekayasa, Rismond Sianipar resolusi berbeda downscaling. Kalau itu diduga pembunuhan, kok tidak ada otopsi? Jaksa minta dong, jangan diterima gitu loh. Ya. Kalau hakim melihat, hakim kan atas nama Tuhan, wakil. Hakim memutuskan gitu loh. Nah, sekarang ini ya kita lihat. Ya saya katakan dari tadi, ini mungkin harus ada pengetatan gitu kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya keluarga tidak mau otopsi, berarti suatu saat dia tidak bisa melapor ya, karena keluarga melarang ya, gitu ya Pak ya, kurang lebih. Kalau saya polisi, yakinkan keluarga bahwa ini korban. Justru polisi harus jeli, misalnya gini, ini keluarga kenapa ada yang meninggal tidak wajar kok dipaksa enggak? Nah, ini belajar psikologi sosial kan, panggil ahli psikologi yang psikologi forensik yang sering di TV kan. Nah, seperti apa nih? Bisa juga kan pembunuhan yang direncanakan oleh salah satu keluarga untuk bunuhnya kan bisa aja. Berapa orang sih Bang yang dilaporin? Apa termasuk jaksa Sandi itu atau seperti apa? Yang jelas saya harus bisa menyampaikan pertama baru oknum tim BG, yang kedua harus dijelaskan, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, tapi saya belum sebut namanya. Tapi kemungkinan ada Bang? Ada minggu depan terjadi nanti, kita tunggu lagi gitu loh. Karena memang dalam hal ini kita nih dari tim Jessica yang bergabung aliansi ini mau membongkar kebobrokan, kalau saya bilang kebobrokan, karena persidangannya saya bilang ini persidangan sesat. Kalau perlu aparat penegak hukum, polisi, jaksa yang tugas di bidang penegakan hukum, hakim pengadilan, main golf dilarang. Jangan sampai ketemu. Oh iya. Jadi memang benar-benar ada pembatasan, gitu loh. Jadi propam lihat kalau misalnya ada polisi akan sama jaksa main golf, proses. Jadi ini sekat-sekat ini jangan dilanggar. Belum gitu ada di negeri ini belum ada. Belum pernah ada. Jadi kalau mau tegas betul ya jangan tegas setengah-setengah. Setengah-setengah ya, jangan mencela-mencela ya. Pada intinya yang disampaikan atau yang menjadi statement dari beliau dalam hal ini mantan Wakapolri, ada hal yang memang harus menjadi inti poinnya. Di saat keluarga korban tidak menghendaki adanya proses otopsi, seharusnya aparat institusi tertentu lebih jeli dan mempertanyakan ada apakah hingga proses otopsi itu tidak dilakukan. Karena ada teori kemungkinan bisa saja keluarga yang tidak menghendaki adanya otopsi adalah pelaku dari sebuah tindak kriminal. Sayangnya hal tersebut tidak pernah dipertanyakan pada tahun 2016. Sayangnya. Nah, pertanyaannya di saat kita menyadari bahwa hal tersebut ada yang tidak baik-baik saja, apakah kita akan terus diam atau akan tetap membiarkan hal tersebut bergulir dan ada kemungkinan ada J dan J di kemudian hari? Bahwa di dalam lambung walaupun sedikit begitu itu ada racun sianidanya 0, sekian, ya kan? Iya. Ya kan, setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Iya, tapi masalahnya sebagai dokter forensik. Ada tapi, ada zat lain. Begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan sianida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Kita sudah mengatakan tadi, bisakah dideteksi? Ya orang sudah lama meninggal, di darah ada sianida atau di otak atau di jantung atau di urin dan hati bisa dideteksi lewat suatu alat. Bisa Pak. Alat apa itu? Itu tanya ke ahli kimia Pak, bukan saya Pak. Saya bukan ahli. Bisa ya? Ya. Nanti ada ahli kimia forensik. Tapi kalau orang sudah lebih dahulu meninggal, ya itu tidak akan bisa dideteksi. Makanya ada hasilnya negatif kan? Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif ya negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya begini Pak, justru penghormatan saya yang sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur, negatif dibilang negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu. Tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif di hati negatif ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan cyanida. Yang lain apa? Saya tidak tahu. Karena pada kasus tahun 2016 Jessica itu kan sampai persidangan demi persidangan disiarkan live di seluruh TV nasional Indonesia serentak seperti itu ya kan. Kami yang menonton ada ibu-ibu rumah tangga, ada juga para pengacara, advokat yang mengerti hukum selain Polri, jaksa dan hakim kan ikut menyaksikan persidangan tersebut.
Artinya kami punya pemikiran gitu ya, berdasarkan hukum juga, oh ini kalau tidak diotopsi mana bisa dijatuhkan hukuman seperti itu, sedangkan orang yang sekarang sudah dijatuhkan hukuman sudah menjalaninya selama 7 tahun. Ketika Polri dikritik oleh masyarakat, malah terkesan anti kritik menurut kami yang melihat di sosial media seperti itu. Itu bagaimana Pak? Ya sebetulnya lembaga propam kan sudah ada seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah proses sampai ke persidangan, nah, sekarang mau menyalahkan siapa? Lembaga siapa yang bisa ngawasi seperti ini? Masyarakat kan? Pada akhirnya turun tangan ya, semuanya. Polisi, jaksa, pengadilan udah selesai. Sekarang ada kalau, di lembaga. Kalau menurut Bapak sendiri, sudah istilahnya sudah nasi menjadi bubur seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk menuntut keadilan dan kebenaran yang supaya terungkap karena tidak ada otopsi tersebut? Ya, mungkin salah satu yang bisa kalau ada nanti amandemen hukum acara pidana ya, tapi sekarang bisa ditemukan. Jadi misalnya gini, kalau ada hal seperti itu harusnya ada upaya hukum PK luar biasa. PK luar biasa. Jadi peninjauan kembali yang ya mau dibikin luar biasa boleh, pokoknya ekstra ordinary tapi luar biasa sehingga keadilan akan tercapai di situ. Belakangan ini kasus kopi cyanida yang menyeret Jessica Wongso kembali mendapatkan perhatian publik. Teka-teki kasus kematian Mirna Salihin kembali dipertanyakan publik, apalagi ada temuan baru hingga muncul banyak spekulasi bahwa Jessica Wongso tidak bersalah dalam kasus kopi cyanida. Tak terkecuali saksi ahli yang turut dihadirkan dalam sidang kasus kopi cyanida juga turut menyuarakan beberapa hal yang menyangkut Jessica Wongso. Saksi ahli tersebut adalah Rismond Sianipar yang pada awal saat kasus kematian Mirna Salihin ditunjuk sebagai saksi ahli digital forensik yang berada di pihak Jessica Wongso. Sejak kasus kopi cyanida disidangkan yakni tahun 2016 lalu, Rismond Sianipar selalu meyakinkan bahwa CCTV yang dijadikan sebagai alat bukti merupakan hasil rekayasa. Melalui tayangan YouTube di kursus net, Rismond Sianipar membongkar beberapa bukti kuat yang menunjukkan bahwa CCTV kasus Jessica Wongso merupakan rekayasa. Sebenarnya hal ini sudah saya sampaikan ya, pada saat itu saya mengatakan ada indikasi modifikasi ilegal, ujarnya dikutip aijakarta.com dari YouTube Diskursus.net Senin 27 November 2023. Saksi ahli dalam kasus Jessica Wongso ini menyebut bahwa dirinya tidak diberikan akses terhadap barang bukti. Namun dari apa yang dirinya pahami adalah dalam 1 jam CCTV yang ditayangkan memiliki resolusi berbeda sebagai indikasi hasil rekayasa. Dalam 1 jam itu sebuah kamera memiliki resolusi berbeda gitu, imbuhnya. Rismond Sianipar menyebut bahwa pada saat kesaksiannya dalam persidangan masih banyak missing point yang belum diungkapkan. Secara gamblang, saksi ahli ingin mengatakan bahwa kasus yang menyeret Jessica Wongso ini bukan hanya janggal, tetapi CCTV banyak direkayasa. Masyarakat menjadi sadar bahwa banyak sekali janggal. Nah, saya tambahkan di sini bukan janggal tetapi rekayasa, ungkapnya. CCTV itu sudah direkayasa berdasarkan BAP mereka. Saya sudah examine semua secara lebih detail selama 7 tahun ini, tambahnya. Rismond Sianipar menyebut bahwa setelah 7 tahun banyak temuan baru dibandingkan saat dirinya memberikan kesaksian di persidangan. Lebih lanjut, saksi ahli yang pada saat itu di pihak Jessica Wongso ini mengungkapkan bahwa dirinya membandingkan BAP dari 2 ahli yakni Christopher dan Muhammad Nuh. Secara terang-terangan ia mengungkapkan bahwa hasil BAP Muhammad Nuh yang direkayasa dengan melakukan downscaling, di mana akan menyebabkan objek menjadi kasar dan kabur. Saya sampaikan bahwa saya temukan dengan membandingkan 2 BAP, saya temukan bahwa dalam satu kamera berbeda rentang 1 jam itu memiliki resolusi yang berbeda, satu FHD Full High Definition, yang satu mengatakan standar definition dan itu rekayasa, ungkapnya.